Jadi ini adalah Tanjim Tanya, salah satu IM termurah yang Tanjim pernah keluarkan sampai sekarang. Dan ini harganya sekarang tuh cuma 330 ribuan ya, kalau nggak salah. Dan menurut gua secara overall ini merupakan IM yang sangat menarik di price range segini. Dan mungkin merupakan contender yang sangat kuat untuk IM di price range 300 ribuan. Eh, Disclaimer dulu tapi sebelum kita lanjut reviewnya, unit Tanjim Tanya ini dibeli oleh Brian, dia beli pakai duitnya sendiri. Dan jadi kita nggak ada afiliasi terhadap toko maupun brand manapun. Jadi review ini sepenuhnya opini gue aja. Oke, em, sebelum kita mulai bahas suaranya, gue mau bahas build quality dan packagingnya dulu sebentar, karena nggak terlalu banyak hal juga di sini. Jadi packagingnya si Tanya cukup simple, kecil doang kotaknya. Lu nggak dapat banyak di sana, lu cuma dapat 6 pasang ear tips dan sebuah pouch felt di dalam kotaknya si Tanjim Tanya ini yang susah sekali bukanya, entah kenapa. Tadi gampang bukanya, sekarang susah. Oh God. Oke. Tiga pasang ear tips. Tiga pasang ear tipsnya itu wide bore, dan tiga pasang ear tips yang lain lagi itu dia lebih kecil, lebih small bore gitu ya. Gua mendapatkan suara paling bagus itu pakai ear tipsnya small bore. Kalau pakai wide bore itu suaranya agak aneh, dia jadi midsnya jadi lumayan jauh gitu ya. Dan selain itu lu juga dapat kayak filter sebagai pengganti kalau misalkan filter IEM-nya itu ke sumbat gara-gara kotoran kuping. So yeah, that's pretty nice menurut gua. Oke, selain itu lu juga dapat kayak pouch yang nggak terlalu guna lah menurut gue lah, pouch ini ya pouch beginian lah. Oke. Ya, semua jatuh. Kalau kita sekarang mau ngomongin build quality si Tanjim Tanya, overall menurut gue nih Tanjim Tanya nih build quality-nya cukup seadanya. Untuk harga 300 ribuan mungkin lu lumayan termanja dengan merek kayak KZ segala macam, yang dimana mereka tuh punya desain over ear, desain aneh-aneh gitu ya, punya kabel detachable segala macam. Di Tanjim Tanya ini lu nggak punya, lu cuma punya kabel non detachable yang oke lah, lumayan supel, nggak terlalu mikrofonik, walaupun nggak supel-supel amat gitu. Dia masih ada agak bentukannya di sedikit gitu ya, nggak supel gimana banget, tapi oke lah kabelnya menurut gua. IM sendiri terbuat dari plastik, dan dia ada bor besar di belakangnya, ada lubang gede, fan gede di belakangnya ini. Jadi isolation di si Tanjim Tanya ini juga nggak terlalu bagus. Jadi kalau misalnya lu pakai di luar gitu ya, lu suka dengerin lagu di cafe apa segala macam gitu-gitu, ya, dia akan agak lemah lah, karena ya isolation nggak terlalu bagus. Selain itu nozzle-nya menurut gue ukuran standar, Spinfit CP100 apa segala macam ear tip standar lu pasti bakal muat di sini, so no problem. Dan kalau kuping lu bentuknya kupingnya kecil banget, mungkin lu nggak muat, tapi biasanya kalau lu IM biasa muat, ini pasti muat lah. Oke, kalau sekarang kita mau ngomongin suara, secara singkat suaranya si Tanjim Tanya ini, dia tuh berusaha mengejar target Harman, dimana target Harman itu kalau lo nggak tahu, dan mungkin itu patut untuk di Google gitu ya, karena sekarang banyak banget IEM yang berusaha mengejar target Harman. Target Harman itu berusaha kayak mendekati suara ideal netral gitu dalam IEM dari hasil riset mereka gitu, dan dan dengan campuran preferensi suara orang gitu dari riset mereka. Nah, secara umum ini berarti bakal ada boost di sub bass, dan akan ada kenaikan di daerah upper mid ke treble gitu ya, sedikit. Dan si Tanjim Tanya ini berusaha mengejar target tersebut, dan overall menurut gue dia cukup mendekati target tersebut, tetapi dia sedikit lebih tebal di mid range-nya. Nah, untuk lebih detailnya kita mulai dengan ngomongin bassnya. Bassnya si Tanjim Tanya ini overall menurut gue dia cukup banyak kuantitasnya, bener-bener ngebass banget nih IEM. Cuman kontrolnya memang nggak terlalu baik. Dia speednya tuh agak menengah ke rendah gitu speednya, dia nggak terlalu cepat. Jadi kalau misalnya lu dengerin lagu yang lumayan cepat, dia bakal keteteran. Tapi untuk lagu rata-rata EDM segala macam, dia masih ngejar banget gitu ya. Kuantitas sub bassnya tuh lebih sedikit-dikit dibanding mid bassnya di kuping gua, dan sub bassnya pun extensionnya nggak terlalu bagus, tapi rumble-nya juga masih cukup kedengeran lah.
walaupun sub bassnya ini slamnya tuh nggak terlalu bagus. Jadi mungkin kalau lu benar-benar bass akut mungkin bakal kurang slamnya di si Tanya ini. Tapi untuk rata-rata orang yang cukup senang dengan bass yang lumayan banyak kuantitasnya, menurut gue ini cocok-cocok aja mestinya. Mid bassnya juga kuantitasnya walaupun banyak, tapi dia kicknya nggak gimana banget. Kicknya tuh agak lembek gitu ya. Kicknya nggak bener-bener tajam, nggak panci gimana banget gitu ya. Kayak jadi menurut gue itu mungkin salah satu kelemahan terbesar si Tanya. Nah, karena bassnya itu tidak terlalu terkontrol, begitu kita mulai ngomongin masalah midrange-nya si Tanya ini dia tuh agak kebelit dari bassnya si Tanya ini sendiri. Jadi kadang itu bisa menjadi problem. Bagi gue pribadi sebenarnya nggak terlalu jadi banyak masalah. Ini mungkin agak lebay kalau gue sebut bleednya parah banget. Sebenarnya bleednya nggak ada aja, cuman most of the time menurut gue bukan problem lah. Dan overall midrange-nya juga menurut gue cukup enak. Dia midrange-nya lumayan tebel. Biasanya kalau Harman itu lower mid-nya agak tipis biasanya. Biasa vokal cowok segala macam gitu-gitu. Tapi sisanya di Tanya ini dia masih lumayan full. Dan overall upper mid juga walaupun ada emphasisnya dia nggak lebay-lebay amat. Jadi gua sendiri yang biasa lumayan sensitif terhadap emphasis di upper mid, gua nggak masalah sama si presentasinya upper mid Tanjim Tanya ini. Walaupun sangat disayangkan overall detail dan separasi si Tanjim Tanya di mid range menurut gua biasa aja, dia nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi ya itu sangat disayangkan menurut gua. Tapi untuk 300.000 menurut gue nih udah cukup bagus lah. Gue masih fine-fine aja dengan performa dia. Oke, kalau sekarang kita ngomongin treble, gue rasa trennya juga lumayan mirip. Detail dan separasi treble-nya menurut gue biasa aja. Kayak untuk 300.000 gue bisa iya kan, gue bisa oke lah, masih gue bisa pas. Cuman kalau bukan gara-gara tonalitasnya yang begitu bagus, biasanya gue bakal mempermasalahkan hal tersebut. Tapi karena tonalitasnya lumayan bagus, si Tanjim Tanya ini gue rasa detail dan separasinya cukup oke lah. Dan treble juga nggak terlalu cepat. Jadi kalau misalnya lu dengerin lagu-lagu cepet banget kayak Dragon Force segala macem, dia bakal keteteran, bakal berantakan. Tapi kalau misalnya lagu-lagu biasa kayak EDM segala macem, no problem at all. Gue ini cukup banget. Selain itu extension di si treble si Tanya di 12-13K di kuping gue dia udah mulai roll off. Jadi kalau misalkan lu banyak dengerin lagu yang ada sampai suara sampai di atas 13K yang sebenarnya cukup jarang gitu ya, mungkin lu bakal merasa ini kurang lah buat lo. Untuk gue, kebanyakan lagu yang gue dengerin tuh gak banyak informasi setelah 13K, jadi no problem. Overall treble juga menurut gue dia gak sibilan cuma ya seadanya aja, dan dia nggak tajam gimana banget. Menurut gue sih Tanya ini kalau gue pakai dengerin lama-lama, dan kalau lu pernah nonton video gue yang lain lu tahu gue cukup sensitif terhadap treble dan upper mid, gue no problem at all sama si Tanya ini. Oke, kalau sekarang kita ngomongin soundstage dan imaging, ini dimana soundstage si Tanya ini, kalau misalnya ini di kepala gue, si Tanya ini lumayan masuk ke dalam gitu ya. Soundstage-nya nggak terlalu luas, tapi dia bakal berasa lebih luas dibanding kompetitor lainnya di harga yang sama, karena dia ada fan di belakang ini yang cukup gede. Kalau lu tutup fan ini atau lu dapat sear yang lebih baik, dia tuh bakal kedengaran jauh lebih dalam gitu ya. Ini suatu hal yang terjadi kalau misalkan lu punya IEM yang isolationnya nggak terlalu bagus. Lu masih bisa dengar suara-suara luar gitu tanpa lu dengerin lagu. Biasanya begitu lu denger lagu pun bakal berasa kalau soundstage-nya tuh lebih luas gitu, karena isolation nggak terlalu bagus. Nah, dan apalagi kalau misalkan lu pakai ear tips yang bikin si Tanya ini nggak masuk banget di kuping lu. Pas gue pakai ear tipsnya yang small bore gitu ya, ear tipsnya nggak terlalu masuk di kuping gue, agak-agak kayak ya lebih jauh lah dibanding semestinya, dibanding kalau gue pakai ear tips yang wide bore ini. Dia tuh jadinya soundstage-nya kayak melebar, tapi pasti mid range-nya doang. Jadi mid range-nya tuh berasa lumayan jauh dan agak kosong rasanya. Jadi
kalau misalkan lu merasa suaranya si Tanya ini agak aneh mid range-nya gitu, rasanya kayak ompong, kosong, jauh gitu ya, sound-nya aneh, mungkin coba ganti ear tips yang fitnya tuh lebih dalam atau lebih pas buat kuping lu. Nah, untuk imaging, menurut gue imagingnya biasa-biasa aja. Kayak gue dapet akurasi kayak sekitar 55 derajatan gitu ya. Jadi menurut gue oke lah imagingnya. Gue nggak terlalu banyak komplain. So, ya itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau compare dengan ayam-ayam lain di price range segini, dan menurut gue salah satu ayam atau beberapa ayam yang cukup menarik di price range segini 300.000 ke bawah itu adalah MH755. Ini MH755 gue sendiri yang gue udah mod gitu ya, udah pakai MMCX segala macam. Harga aslinya ini memang cuma gobanan doang, tetapi menurut gue untuk up to 300.000 menurut gue ini contender yang benar-benar kuat banget. Dan ada juga Final Audio E1000. Ini salah satu personal favorite gue yang gue sering banget pakai, dan menurut gue ini termasuk salah satu referensi suara netral di harga 300.000 ke bawah. Kedua ayam ini, si E1000 dan MH755 punya bass control yang lebih bagus dibanding si Tanya gitu ya. MH755 bassnya juga jauh lebih define, jauh lebih punchy dibanding si Tanya gitu ya. Teksturnya pun menurut gue lebih bagus sedikit si MH755 dibanding Tanya. Kontrol juga lebih bagus si ya kedua ini, dan overall gue sebenarnya lebih demen bassnya si MH755. Untuk mid range, menurut gue si MH755 ini dia itu lebih tipis dikit lower mid ya, vokal cowok segala macam itu lebih mundur dikit dibanding si Tanya, lebih tipis dikit. Jadi kalau misalnya lu demen vokal cowok, mungkin lu bakal lebih demen Tanya gitu ya. Detail dan separasi di mid range menurut gue masih bagusan si MH755 dibanding si Tanya. Nah, untuk mid range dan mid range si S1000, mid range S1000 tuh jauh lebih netral, dia benar-benar mendekati mendekati daerah di mana dia hampir menjadi tipis gitu ya. Jadi kalau lu demen suara presentasi yang lebih netral, mungkin S1000 tuh bakal lebih cocok. Detail dan separasi si S1000 juga lebih bagus dibanding Tanya. So, ya. Dan satu lagi yang gue lupa tadi ngomongin, bassnya si S1000 ini dia jauh lebih dikit kuantitasnya dibanding si Tanya. Tekstur menurut gue bagusan si Tanya. Si S1000 ini teksturnya nggak terlalu bagus, tapi sub bass rumble-nya juga walaupun berasanya extensionnya ada lebih dikit, tapi nggak terlalu kedengaran, nggak kayak si Tanya. S1000 ini mid bass-nya juga jauh lebih cepat, sub bass-nya juga jauh lebih cepat. Overall bass-nya lebih cepat lah dibanding si dibanding si Tanya jauh. Cuman memang kuantitasnya jauh lebih dikit gitu ya. Nah, untuk masalah treble, menurut gue MH755 ini dia lebih agresif dibanding si Tanya. Ini juga sebagian kontribusi dari upper mid-nya si MH755. Dia overall jauh lebih agresif dibanding si Tanya gitu ya. Si S1000 ini mid range treble-nya nggak seagresif Tanya maupun si MH755. Ini lebih mendekati Tanya dibanding MH755. Menurut gue speed overall paling bagus tuh S1000, kedua si 755, dan terakhir si Tanya. Untuk extension menurut gue ini on par lah dibanding si Tanya. Jadi si Tanya ini extensionnya paling jelek, tapi presentasinya mungkin paling relax menurut gue. So overall menurut gue si Tanjim Tanya ini mungkin merupakan contender yang cukup kuat di price range 300.000 gitu ya. Menurut gue dia itu cocok untuk orang yang pengen Harman target yang nggak terlalu agresif, yang nggak terlalu masalah dengan detail dan separasi yang nggak top notch gitu ya, yang oke aja. Kalau misalkan lu mencari suara yang lebih agresif, mungkin lu mau cari MH755, tapi MH755 tuh susah banget nyari barunya yang ori. Jadi makanya gue udah menunggu ada manufacturer yang mengeluarkan IM Harman target di bawah 300.000, dan menurut gue Tanya ini merupakan ya sort of kayak penggantinya si MH755 lah kalau lu nggak bisa dapetin lah. Menurut gue ini mungkin yang paling mendekati dengan MH755 di price range segini. Dan kalau misalkan lu mencari yang lebih ke arah netral, ya lu belinya S1000 gitu. Kalau lu bisa kalau lu pengen yang lebih agresif dan ya lu bisa temuin, ya belilah MH755. So ya, itu review gue dari si Tanjim Tanya. Subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini, like dan komen apa yang kalian pikirkan. So yeah, see you next time.